Dibahas pada kesempatan kemarin, pertemuan yang kemarin, di dalam pasal ini akan menerangkan tentang syarat sah saum. Jadi menurut kitab Riyadul Badi'ah, syarat sah saum itu ada 6. Yang pertama Islam, ya. Yang pertama harus beragama Islam. Sah orang berpuasa apabila dia beragama Islam. Sudah dikatakan kemarin, meskipun di luar agama Islam mereka berpuasa, tapi puasanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syariat puasa adanya di dalam agama Islam. Di dalam Allah mensyariatkannya kepada umat Islam. Jadi untuk orang non-muslim itu tidak wajib mutolabah, ya, tidak wajib mutolabah di dunia itu ghair muslim. Maksudnya mutolabah itu tidak wajib untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itu orang ghair muslim atau non-muslim. Tetapi dikatakan bagi orang non-muslim, ya, atau ghair muslim atau kafir, itu wajib iqab, wajib siksa di akhirat, ya, wajib siksa di akhirat. Yang wajib di dunia bagi orang kafir itu adalah masuk kepada agama Islamnya, masuk kepada Islam dulu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, ya, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi perintahan Allah kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Jadi mereka itu harus masuk kepada agama Islam, ya. Yang dimaksud Islam kafah, kafah itu maksudnya harus masuk kepada agama Islam untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Karena sudah jelas agama yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah agama Islam, ya. Inna dina indallahil Islam. Nah, itu kewajiban untuk orang kafir. Jadi kalaupun mereka berpuasa, ada syariat puasa di dalam agamanya, itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tapi kemauan mereka di dalam agamanya. Nah, kalau kita berpuasa adalah perintahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah jelas kemarin dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Jadi syarat sah yang pertama adalah beragama Islam. Terus syarat sah saum yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu adalah cek bahasa Sunda kemari hidung, ya, tamyiz teh nyaeta hidung, atau anak yang sudah tahu, sudah bisa membedakan mana yang akan menjadikan dirinya selamat dan mana yang akan menjadikan dirinya celaka. Itu kalau anak bisa membedakan. Lamun ngabar digawir bakal jatuh kan gitu. Nah, anak tahu, nah itu hidung. Atau anak bisa tahu mana atas, mana bawah, mana selatan, mana utara. Itu yang dimaksud dengan tamyiz. Terus yang ketiga sekarang. Yang ketiga syarat sah saum itu adalah an-naqa'u minal haidhi wan nifasi. Orang yang saum itu harus suci daripada haid dan nifas, ya. Harus suci daripada haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Karena Bapak belum dengar laki-laki ada yang haid atau ada yang nifas, karena tidak ada laki-laki melahirkan. Ya, tidak ada laki-laki yang melahirkan. Nah, jadi khusus untuk perempuan harus suci daripada haid dan nifas.
Bahkan ditambah lagi di dalam syarahnya itu wal wiladah, dan melahirkan, ya, dan melahirkan. Jadi haram bagi seorang perempuan yang sedang haid, sedang nifas atau melahirkan untuk menjalankan puasa. Itu hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Jadi tidak boleh. Bahkan ketika perempuan sedang berpuasa pun apabila datang haid, ya, apabila datang haid aja yang umum dulu, karena nifas itu setelah wiladah, ya, haid, maka perempuan itu wajib untuk berbuka puasa, ya, wajib berbuka puasa langsung karena perempuan paling tahu kapan datangnya haid, ya, kapan datangnya haid itu perempuan paling tahu. Kumaha keluar darah haid, gitu kan? Itu perempuan paling tahu. Apabila terasa keluar, maka langsung harus niat membatalkan saum. Jangan ditahan. Ya, tanggung semenit deui. Ya, tanggung semenit deui wayahna. Meskipun 1 menit lagi datang tiba waktu buka puasa, kalau datang haid, ya, maka puasanya jadi batal, ya, maka puasanya jadi batal. Wayah nawe, ya, sok sanajan sayang, misalkan kan, aduh sayang pada perempuan, tinggal 2 menit atau 1 menit itu datang haid, ya, itu datang haid. Tapi saum yang telah dilaksanakan itu tetap akan mendapatkan pahala. Meskipun pada ketika di akhir belum datang waktu buka, datang haid, ya, tetap puasanya itu akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahalanya nanti dilipatkan dengan menjalankan puasa qadha. Dilipatkan dengan menjalankan puasa qadha. Nah, itu untuk perempuan yang kedatangan darah haid atau yang keluar darah haid. Jadi suka bilang perempuan macam ibadahnya banyak terhalang, gitu kan? Ada yang suka merasa sedih karena perempuan itu ibadahnya itu banyak terhalang. Misalnya puasa terhalang dengan darah haid. Padahal itu tidak menghalangi terhadap ibadah, ya. Datangnya darah haid itu bukan menghalangi terhadap ibadah, bahkan itu menambah, gitu kan? Itu menambah ibadahnya perempuan. Karena ibadah ketika datang haid itu adalah tidak puasanya, ya. Tidak puasanya itu ibadah. Sama derajat pahalanya itu dengan orang yang sedang melaksanakan puasa, ya, dengan orang yang sedang melaksanakan puasa. Nah, itu kedatangan darah haid, darah nifas, dan wiladah, ya, dan wiladah. Di sini ada perempuan yang sedang haid, ada, ya, tidak ada, ya. Mungkin ada di sini juga yang sedang haid. Itu jangan sekali-kali niat puasa. Kalau niat puasa itu durhaka, ya, dosa, ya. Kalau niat puasa itu dosa. Itu orang yang sedang haid. Nah, itu syarat sah yang ketiga, ya, syarat sah yang ketiga. Jadi kalau haid puasa tidak sah, berarti yang haid itu jangan puasa, ya, jangan melaksanakan saum. Jadi yang ketiga itu adalah suci daripada haid dan nifas jami'an nahari, di sepanjang hari, ya, sepanjang harinya itu harus suci daripada haid dan nifas. Yang keempat syarat sah saum, ya, syarat sah saum itu adalah an-niyatu, niat, ya.
Syarat sah saum itu adalah niat. Apalagi di dalam melaksanakan puasa fardu, dengan di dalam melaksanakan puasa fardu. Biayyastahdiru datas saumi wa hiya al-imsaku. Jadi ketika niat itu kita harus menghadirkan kepada datnya puasa. Apa datnya puasa itu adalah al-imsak. Ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit matahari, dari mulai terbit fajar, ya, sampai terbenam matahari. Nah, itu lamanya kita berpuasa. Jadi bi ayyastahdiru datas saumi wa hiya al-imsaku, ya, karena sakira ngahadirkeun ieu si jalma anu puasa datas saumi kana datna puasa wa hiya jeung ari datas saumi eta al-imsaku. Yang dimaksud dengan datas saum itu adalah imsak, menahan diri. Nah, itu di dalam niat, ya, di dalam niat. Menghadirkan datnya saum yaitu imsak dan menghadirkan kepada sifatnya saum. Apa sifat saum itu? Sifat saum itu dimisalkan di sini seperti adanya itu saum Ramadan atau saum itu selain daripada saum Ramadan. Maksudnya yang wajib. Kanadrin, ya, seperti saum nadar. Sebab saum nadar itu jadi wajib. Puasa apabila dinadarkan itu menjadi wajib. Ya, yang tadinya puasa sunat tetapi dinadarkan, maka hukumnya jadi wajib. Di sini dibahas wa tasihu niyatu siyami tatawwu'i, dan sah niat saum sunat. Sah niat saum sunat itu qabla zawali. Maksudnya saum sunat teh niatna sah sok sanajan dina waktu berang. Ya. Niat saum sunat mah sah sok sanajan dina waktu berang. Cuman ada syarat qoblal jawali, ya. Ada syarat qoblal jawali. Jadi sebelum lingsir sate acan atau sameme lingsir panon poe. Aya lingsir panon poe teh kumaha? Hah? Kumaha lingsir panon poe teh? Sebelum lingsir panon poe, ya. Aya lingsir teh lamun ceuk kolot mah mengok ngulon. Ya, mengok ngulon. Aya lingsir teh itu sebelum setelah istiwa. Ya. Ada matahari istiwa, ada zawal, lingsir. Lamun istiwa mah matahari teh keur mancerah gitu. Pas tengah-tengah. Ya. Pas tengah-tengah eta disebutna istiwa. Ta'ari lingsir mah jawal mah lamun panon poe ngagilincir, ya, tergelincir sebelah barat mengok mulon, ya, ngisar saeutik, jadi aya kalangkang ngapepetan gitu. Tah eta disebutna lingsir. Sabab ari geus lingsir panon poe mah eta geus datang waktu zuhur. Ya, lamun lingsir panon poe berarti datang waktu zuhur. Istiwa macan zuhur. Ya, lamun rek ngukur waktu salat ku panon poe kudu apa panon poena. Ya, kudu apal panon poena. Ada waktu istiwa, ada waktu zawal, gitu kan? Waktu istiwa itu adalah ketika matahari itu ada di tengah-tengah kepala. Ya, ada di tengah-tengah kepala. Jadi kalau suatu benda itu tidak ada bayangan, ya, suatu benda itu tidak ada bayangan, itu disebutnya istiwa.
Kalau zawal itu matahari tergelincir ke sebelah barat, nanti bayangan akan ada ke sebelah timur. Nah itu datang waktu duhur. Ya, itu datang waktu duhur. Nah niat puasa sunat sah asal acan zawal. Ya, asal acan panompoe zawal lingsir. Dari mulai terbit fajar punya maksud tujuan untuk melaksanakan puasa sunat, misalkan di bulan selain bulan Ramadan, ya, ingin melaksanakan puasa sunat, tapi malamnya lupa niat, kan? Malamnya itu lupa niat. Kita ingat jam 9 siang kawas ayeuna. Aduh bantai depan kamar itu boga jam derek puasa sunat. Tapi ingat ayeuna ya jam 8 acan niat pada waktu itu. Ya, langsung niat nawaitu sauma qadin lillahi ta'ala. Sakitu we niat saum sunat teh kudu panjang-panjang deui. Ya. Nawaitu sauma qadin lillahi ta'ala. Data aya ta'yin dina niat saum sunat mah cukup sakitu. Ya. Nawaitu sauma qadin lillahi ta'ala. Tidak ada ta'yin, tidak ada menentukan, gitu kan? Ya, tidak ada menentukan. Cukup jam 8 niatna nawaitu sauma qadin di dalam hati. Nawaitu sauma qadin lillahi ta'ala. Jadi puasa sunatna, ya. Bisyaratin Allah ya ta'ala, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat Allah ya ta'ala muftirat. Can ngalakukeun karena perkara anu ngabatalkeun. Jadi sebelum melakukan suatu hal yang akan membatalkan puasa, punya ajaman mau niat puasa sunat jam 8 tapi tadi pagi-pagi udah minum kopi, wah gagal itu. Ya, namun meski itu mah gagal, gitu kan? Itu bisa niat moal sah niat oge walaupun saum sunat. Ya. Ya itu jadi niat untuk saum sunat itu bisa di waktu siang dengan syarat sebelum zawal dan sebelum melakukan hal-hal yang akan membatalkan puasa. Wa wukumuha fil laili afdalu, dan melakukan niat di waktu malam itu lebih baik, lebih utama, ya, untuk puasa sunat, gitu kan? Untuk puasa sunat yang berhubungan dengan syariat atau kewajiban yang sedang dilakukan oleh kita sekarang itu, yaitu sedang melaksanakan saum fardu. Maka di sini ditentukan niatnya, wa yajibu fi siyamil fardhati, dan wajib dina saum anu difardukeun naon ta'yinuhu nantukeunana eta niat, wa hukumu niyatihi fi juz'in minal laili, jeung dibageunana eta niat dina hiji juz minal laili tina waktu peuting. Wal afdalu jeung ari anu leuwih utama eta hukumuha dibageunana eta niat eta bisulusil akhiri dina sapertilu anu peuting anu akhir dina waktu peuting. Nah, yang berhubungan dengan ibadah yang kita sekarang yaitu yang melaksanakan saum fardu, maka kewajiban niatnya itu wajib dilaksanakan itu di waktu malam, ya, wajib dilaksanakan itu di waktu malam. Mana yang disebut malam? Mana yang disebut malam? Yang disebut malam itu mana? Dari mulai ghurubi syamsi, ya, suruh panon poe sampai bijil fajar, turunil fajri, itu kan? Min ghurubi syamsi ila turunil fajri. Nah itu yang disebut malam, ya. Jadi tinimiti suruh panon poe lebihkeun ka datangna waktu subuh. Berarti tinimiti waktu maghrib lebihkeun ka datangna waktu subuh, eta yang disebut malam. Nah, untuk melaksanakan niat saum fardu itu sah di sana.
begitu datang waktu maghrib, misalkan nanti ya terdengar adzan maghrib, kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil niat kita itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu tahabbtu ma'u abdalatil mulku bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa niat membatalkan puasa. Ya, sunat. Ya, sunat. Nges Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya, beres baca doa eta, kita membatalkan puasa, kita langsung niat lagi puasa. Nawaitu shauma ghadin cek hate. Ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon aita ala eta tasma karek maghrib geus niat yang saum sah sah ya, niat saumnya itu sah. Nah, itu untuk melaksanakan niat saum fardu itu wajib di waktu malam ya, wajib di waktu malam. Jadi wa hukum niyatihi fi juz'in minal laili, asal dalam satu bagian malam saja melaksanakan niat saum maka sah niatnya ya, maka sah niatnya. Cuman ada niat yang lebih baik itu wal afdalu wuqu'a fi sulusil akhiri. Ada yang pendapat ulama ya, pendapat ulama bahwa niat yang lebih baik dilaksanakan untuk saum fardu itu yaitu ketika sepertiga akhir dari waktu malam ya, sepertiga akhir dari waktu malam, atau finis fil akhiri, pertengahan yang kedua dari waktu malam. Dari waktu malam pertengahannya jam 12 kita mah gitu ngitungna jam 12 ya. Padahal sebetulnya mah lamun ngitung karena panjangnya malam bukan jam 12. Lamun maghrib jam genep 10 jam 4 manya pertengahan jam 12 pan kurang 2 jam kan. Lamun jam genep kudu ke jam genep ya karek 12. Ayeuna lamun subuhna maghribna jam genep subuhna jam 4 berarti pertengahan seberapa? 11 ya, pertengahan jam. Nah, tapi kita ambil galibnya saja. Biasanya yang disebut tengah malam itu adalah jam 12. Nah, sebaik-baiknya niat itu untuk melaksanakan niat saum fardu itu adalah setelah jam 12. Berarti jam 1 ya, jam 2, jam 3. Nah, itu sulusil akhir disebutnya. Jadi sepertiga daripada waktu malam. Ya, sepertiga daripada waktu malam sulusil akhir. Atau dalam syarahnya itu finis fil akhir ya, finis fil akhir, pertengahan yang kedua. Nah, itu menentukan niat yang lebih utama gitu kan, menentukan niat yang lebih utama. Tadi dibahas bahwa di dalam niat saum fardu itu wajib menentukan, wajib ta'yin. Jadi yang dimaksud ta'yin atau menentukan puasa itu saum wajibnya itu saum wajib apa? Ya, kan kita itu saum wajib bulan Ramadan, maka disebutkan kan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Itu ya. Ya kan ta'yin menentukan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana lillahi ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ta'yin. Ya. Karena di dalam ta'yin, di dalam puasa itu yang wajib itu bukan hanya bulan Ramadan. Maka ada puasa-puasa yang seperti tadi itu wajib ta'yin, seperti puasa nadar, gitu kan? Seperti puasa nadar. Nawaitu shauma ghadin an adai nadrin an adai shaumi nadrin fardholillahi ta'ala. Fardholillahi ta'ala itu wajib menentukannya.
atau saum kifarat. Ada saum kifarat? Ada. Ya, kifarat sumpah ada, kifarat dihar ada, itu wajib saum kan? Kifarat dihar itu wajib saum, kifarat sumpah itu wajib saum. Ya, kifarat sumpah itu sumpah yang wajib dikifaratkan, itu sumpah yang di luar batas. Ya, sumpah yang di luar batas. Biasanya sumpah yang seperti itu kalau dilanggar akan bahaya bagi dirinya, maka ada kafarat sumpah. Ya, ada kafarat sumpah. Jadi kafarat sumpah itu 3 hari saumnya itu, sama dengan kafarat dihar. Ya, kalau kafarat dihar Pak, kalau kafarat dihar itu 2 bulan. Ya, kalau kafarat dihar itu 2 bulan. Karena kifarat dihar itu yang paling pertama wajib memerdekakan abid. Ya, kalau tidak ada abid, gitu kan? Kalau tidak ada abid, karena di Indonesia tidak ada, maka dengan kewajiban yang kedua, wajib melaksanakan saum selama 2 bulan yang terus menerus. Itu kifarat dihar. Ya, kifarat dihar. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu lagi untuk berpuasa 2 bulan terus menerus, maka ada kewajiban bisa melaksanakan kafarat dengan yang ketiga, yaitu dengan memberikan makan kepada 60 miskin. Ya, memberikan makan kepada 60 miskin, setiap 1 miskin diberi 1 mud. Ya, 1 miskin itu diberi 1 mud. 1 mud itu hampir sama dengan 1 liter. Ya, itu 1 mud. Hampir sama dengan 1 liter yang dimaksud dengan 1 mud. Jadi kalau sama dengan fidyah. Ya, sama dengan ukuran fidyah. Jadi dalam bahasan yang kemarin sebelumnya tentang fidyah, apabila orang tua tidak melaksanakan saum kan, yang sudah tidak mampu, maka tiap hari dikeluarkan 1 mud. Ya, dikeluarkan 1 mud. Sebetulnya 1 mud itu kurang dari 1 liter, cuman kurangnya sedikit. Maka sok diratakannya 1 liter disipat. Ya, 1 liter disipat. Untuk lebihnya, ya, niatan sedekah. Dengan untuk lebihnya niatan sedekah. Karena kalau ibadah itu harus pas. Ya, ibadah itu harus pas, tidak boleh ditambah-tambah ibadah, kudu pas. Bonusan ibadah budaya, mun ganjaran aya bonusnya. Ya, tapi ibadah mah kudu pas. Lamun diluwihan atau dikurangan ibadah mah jadi teu sah kan gitu. Ya. Terus sok we salat ibadah salat lohor sah. Teu sah kan. Rek ditambahan cenah sewa tajuk sawareh. Ya. Atau sewa kamar bedah dulu sholatnya di kamar batu, tambahan 1 rakaat, moal sah sholat. Jadi ibadah mah perlu pas, ya, sesuai perintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Saum Ramadan lamanya 1 bulan, perlu pas 1 bulan. Temunang dikurangan, temunang diluwihan. Lamun bulan akhir 30 poe berarti 30 poe. Lamun bulan akhir 28 berarti 28. Kadua keneh resepkeun puasa rek 31 poe we. Nah, bulan lebaran puasa baraka. Ya, namun hari Id, hari raya puasa teh baraka. Dan ibadah mah kudu pas. Ya. Tadi bahasan tentang kifarahnya. Dalam hubungannya jeung niat ya. Hubungannya jeung ta'yin menentukan niat di dalam melaksanakan puasa. Jadi yang harus ditentukan dalam niat itu adalah puasa-puasa yang diwajibkan. Ya, yang diwajibkan seperti saum Ramadan, puasa nadar atau kifarat dihar. Ya, atau kifarat dihar. Jadi dalam niatnya itu harus ditentukan apakah saum Ramadan, apakah saum nadar, apakah saum kifarat. Ada lagi satu saum qada. Ya, saum qada itu juga sama harus ditentukan. Perempuan yang paling banyak qada kemarin niatnya kumaha? Ya.
yang paling banyak kodok. Kemarin diantara kumaha nawaitu syawma ghadin an adai ya an adai qada al-fardhi atau an adai qada'i fardhi syahri ya an adai qada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Jadi harus ditentukan ulang ya nawaitu syawma ghadin ulang heula padahal modoan nya padahal modoan kumaha niat niat kok mangkali dina niat anu wajib mah kudu aya yin aya menentukan gitu nya. Aduh teu bisa ku Arab mah niat sah teu niat ku Sunda ku bahasa Sunda bahasa urang sah teu sah ya sah kecuali sholat gitu kan sah kecuali niat sholat ya kecuali niat sholat saum makin bisa-bisa deh niat abdi puasa poe isuk di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala gitu ya niat abdi puasa dina poe isuk bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala kan kita teh kudu dibarengan ari niat jeung hate kade saum Ramadan sok dina hate tah ya wa mahalluha al-qalbu kan gitu jeung ari tempatna niat teh eta al-qalbu hate al-qalbu hate. Jadi setiap niat mah kudu diucapkeun dina hate ngan saum Ramadan mah kudu dibarengan ku lisan ya halus dibarengan ku lisan nawaitu syawma ghadin barengkeun jeung hate tah hate nu intina mah dina ngalaksanakeun niat saum Ramadan cek hate nawaitu syawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Eta niat saum Ramadan ya niat saum Ramadan. Eta anu kaopat syarat sah. Jadi lamun teu niat wayahna teu sah saum. Lamun teu niat teu sah saum. Pak abdi tadi malam hilang niat kumaha ayeuna imsak we. Lamun teu imsak neraka. Ya. Sabab di bulan Ramadan mah ke dina rukunna kan dua. Aya menyebutkan tilu, lamun dina kitab Sabinah tilu rukun saum, nya rukun saum. Lamun di dieu dina kitab Riyad teu dibahas rukun, sabab dibahasna dina syarat. Kamari kan siwatoskeun nya. Syaratna aya genep tapi anu dua termasuk dari rukun. Mana anu termasuk rukun? Ya ieu nu dibahas. Niat, hiji niat, gitu kan? Jadi syarat ayat genap, rukun ayat dua, gitu. Lamun rek dipisahkeun, ya, lamun rek dipisahkeun, pek syarat jadi opat. Pindahkeun kana rukun dua, ya. Tapi lamun rek dianggarkeun teu naon. Syaratna genap, ditanya rukun, ambil we nu duana, syaratna jadi dua, rukunna jadi dua. Intinya rukunna jadi dua. Rukun saum teh nu kahiji niat. Ya, anu kahiji niat. Lamun poho niat tadi teu niat dina waktu penting kewajiban keur urang tetep aya. Sok sanajan teu niat oge urang wajib imsak anil muftirati. Ya. Anil muftirati naon minasyurbi minal akli wasyurbi wal jimai gitu kan. Pokoknya mah tina sakabeh anu ngabatalkeun kana saum. Lamun teu niat wayahna we kudu kawasu puasa. Lamun urang minum gara-gara teu niat doraka. Nya. Doraka sabab tetep aya kewajiban anu kadua wajib imsak. Nya, aya kewajiban anu kadua teh nya wajib imsak. Niat wajib imsak, gitu kan? Namun niat wajib imsak.
ngan anger wajib dikodok kena saumna nya saumna teh wajib dikodok. Bisi aya ayeuna teu niat kawas bulan biasa we bulan Syawal gitu kan. Kena-kena di imah bari nyumput ada teu niat biasa we minum kopi, ngarokok atau ngarujak naon. Ya, doraka we teh kalakuan gitu teh. Doraka istri wae nu berehepan ulah nyerikeun nya. Istri nu berehet ulah nyerikeun. Da moal apalin batur mah berehet kan gitu. Angare kudu siga anu saum. Ya. Sok sanajan ke istri mah geunah we. Tah iker pamageun ke pohon niat mah teu meunang we. Nya, anger wajib imsak. Tina jihad imsakna mah diganjar. Ya. Tina jihad ngakerna teu barandaharna sok sanajan pohon niat tetap menang ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Lamun henteu imsak berarti neraka bakal menang siksaan di Allah Subhanahu wa taala. Eta bahayana, eta kudu apa? Nya rukun kahiji niat, nah nu kaduana imsak ngaker. Lamun dina kitab Safinah ditambah nu katilu. Nya anu katilu teh naon? Soimun anu puasana. Nah dina riyad mah teu dibahas soimna anu puasana. Ya. Jadi hiji niat, dua imsak, tilu soim. Dina eta dina Safinah. Nu umum we dua, hiji imsak, hiji niat, dua imsak. Eta rukun saum, nya rukun saum. Tadina syarat saum oge anu kaopatna teh nya eta niat. Nya anu kaopatna niat. Itu dina ngalakukeun saum urang sadayana lamun poho kana niat berarti kudu wajib imsak. Nya wajib imsak. Wal khamisu al imsaku anil muftirati kulliha minal fajri ilal ghurubi. Terus nu kalimahna anu kalimahna syarat sahna saum teh nyaeta wajib imsak. Wajib maker menahan diri anil muftirati dari semua yang membatalkan puasa. Dari mulai kapan? Minal fajri, dari mulai terbit fajar, ya, ilal ghurubi sampai terbenam matahari. Dimimiti bijil fajar nepikeun ka suruh pamengpoe. Eta nu dingaranan imsak. Nya, anu dingaranan imsak dina nalika saum, ngajalankeun saum. Rek saum sunat, rek saum Ramadan. Sami imsakna mah sakitu waktuna minal fajri ilal ghurubi. Dimimiti bijil fajar nepikeun ka suruh pamengpoe. Ya, imsak ya. Imsak di dia keur urang mah ieu kasebutkeun kana puasa umum. Ya. Jadi imsak di dia teh menahan diri dari semua yang membatalkan daripada seperti makan, minum, jima dan lain sebagainya. Dengan dan lain sebagainya yang membatalkan terhadap puasa. Itu masih termasuk puasa yang umum. Ya, masih termasuk puasa yang umum. Beda dengan puasa yang sudah khusus, gitu kan? Kalau puasa yang sudah khusus itu harus bisa menjaga diri, menjaga hati dari semua yang akan membatalkan terhadap pahalanya, terhadap pahalanya puasa, ganjarannya puasa akan hilang apabila melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti apa? Ghibahnya, menceritakan orang lain, kejelekan orang lain, mengadu domba, berbohong, gitu kan? Nah itu mah akan menghilangkan terhadap ganjaran daripada puasanya. Kita berpuasa tapi suka berbohong, sah puasa nama? Itu batal. Ya, puasa nama teu batal. Urang teh ngabohong wae, papagi jeung jelema ngabohong deui. Dengan yang jelema ngabohong deh, itu batal puasa apa? Ya,
secara dohirna teu batal, sah we puasana, cuman yang batalnya itu adalah pahalanya, ganjaran tina puasa anu bakal batalna. Benar teh moal aya ganjaranana? Bener, da cek Rasul nya, cek Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha tuh hayang aya ganjaranana deui? Kumaha? Ya, lamun hayang aya ganjaranana deui kumaha? Dikodoan puasana. Teu kudu. Berarti wajib kodok. Nya, nu ilang ganjaranana mah teu wajib kodok. Pada tuh kudu kumaha lamun hayang balik deui ganjaranana? Kita bertobat. Ya, kita harus bertobat. Itu inti nama. Tobat dan istighfar. Itu kan? Tobat dan istighfar. Tobat itu bagaimana? Pertama, kita meninggalkan dosa. Ya, yang kedua, kita punya azaman. Azaman itu sampai hampir sama dengan niat lah. Ya. Jadi punya tujuan dalam hati, tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Nah, itu kan. Jadi meninggalkan dosa, ngazam, ya. Itu di dalam syarat tobat kan, ya. Di dalam syarat tobat. Mencek bahasa Sunda kanon. Al-iqla'u mocot, artinya mocot, ya ninggalkan sama sekali kan gitu. Karena eta dosa, moal ngebohong deui arti mah, ya moal ngebohong deui. Ngajam dina hatena teh, ditinggalkeun langsung terus ngajam, ya terus ngajam dina hatena, moal balik deui kana eta dosa karena ngebohong, ya. Nah, terus jadi tambahan ilmu istighfar, tolabul magfirah, gitu kan? Ditambahan ku istighfar mah nyata tolabul magfirah, nyupri pangampura, nyupri ampunan, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Ya, astaghfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Insyaallah itu ganjaran puasanya akan kembali lagi. Ya. Ganjaran puasa itu akan kembali lagi. Nah itu kalau hilang, ya, kalau hilang daripada ganjaran puasanya, maka kita di dalam melaksanakan puasa saum Ramadan seperti hari ini, kita baru bisa melaksanakan saum secara umum. Ya, saum secara umum yaitu baru bisa menahan diri dari semua yang membatalkan, ditahan dari mulai terbit dari mulai fajar, ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dimimiti subuh lebih ke maghrib nahan. Nah baru itu kan yang paling pokoknya. Nah bohong supaya kene yang beren saya itu ayat berpuasa bohong. Ulah dibiasakeun. Ya, berpuasa mah komo gitu, kurang bohong. Janji sok ditepati. Nah eta nya tarang ngadu domba, tarang ngomongkeun batur. Biasana bulan puasa ge eta palebah ngomongkeun batur mah sok aya wae panglolobana siga teh. Nya teu kaon ngariung. Ke pas istirahat ruang riung kada eta ulah ngomongkeun batur, si leungit ganjaran puasa. Ya, leungit ganjaran puasa. Eta aya wae teh. Antara kita sesama yang dimaksud dengan gibah itu. Tapi kalau mau menggibah seperti menceritakan kejelekan Fir'aun itu tidak termasuk gibah. Ya. Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan? Ya. Itu mah tidak termasuk gibah karena itu ditamsilkan, dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Boleh diambil contoh
Al-imsaku anil muftirati kulliha minal fajri ilal ghurub, itu yang kelima ya, yang menjadi syarat daripada sahnya saum. Kemudian yang keenam wasadisu dukhulul waqti. Wasadisu dukhulul waqti, dan yang keenamnya adalah masuk waktu puasa. Au wujudus sababi. Syarat sahnya puasa itu harus masuk kepada waktunya puasa. Ya kemarin kita sudah ada di dalam bulan Ramadan. Jadi masuk waktunya itu kebetulan kemarin itu hari Kamis. Ya, hari Kamis hasil daripada ru'yat. Dan diumumkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah, oleh hakim dan pemerintah, bahwa jatuh hari pertama bulan Ramadan itu pada hari Kamis kemarin. Itu yang sah, ya, itu sah kalau puasa di sana. Itu kalau menurut kita madhab Imam Syafi'i, ya, menurut kita madhab Imam Syafi'i, dan turut kepada hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu liru'yatil hilali wa aftiru liru'yatihi. Ya, berpuasalah kalian semua dengan melihat bulan, dan berbukalah kalian semua dengan melihat bulan. Ya, dengan melihat bulan maksudnya ru'yah. Jadi melihat datangnya bulan pada tanggal 1 Ramadan, dan nanti berbuka juga melihat bulan pada tanggal 1 Syawal. Ya, tanggal 1 Syawal. Nah, itu waktu untuk pelaksanaan puasa. Jadi sah puasa apabila sudah masuk kepada waktunya puasa. Au wujudus sababi, atau ada puasa yang wajib itu adalah dengan adanya sebab. Fil faridati, di dalam saum yang fil faridati, di dalam saum yang difardukan. Ya. Ada puasa yang diwajibkan karena ada sebab. Seperti apa? Nah, itu di dalam syarahnya dikatakan di sana seperti orang yang meninggalkan kewajiban haji atau meninggalkan kewajiban ihram. Ya. Katarki ba'di wajibatil haji aw fa'li syai'in binal muharramati, itu. Jadi yang puasa yang wajib karena ada sebab itu seperti meninggalkannya kewajiban haji bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Ada sesuatu hal atau pekerjaan yang diwajibkan tapi tidak dikerjakan, itu kan wajib diganti dengan saum di dalam ibadah haji itu. Aw fa'li syai'in minal muharramati, atau mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Ada kewajiban haji dan ada perkara yang diharamkan ketika berhaji, ya, ketika berhaji. Maka itu saumnya itu jadi wajib, yaitu yang termasuk saum datis sabab. Kalau dalam sholat itu datis sabab, ya, atau kalau saum itu wujudus sabab. Jadi adanya sebab di dalam melaksanakan saum, maka saumnya jadi wajib. Nah, itu yang termasuk kepada syarat daripada saum, ya, syarat daripada saum yang 6. Nah, jadi bahasan syarat beres. Jadi syarat saum itu ada 6. Nah, kemudian ditambah dengan rukun saum, ya, ditambah dengan rukun saum karena di sini pasal rukun saum, pasal rukun saumnya itu tidak dibahas secara langsung, adanya di dalam syarat. Maka kalau dipisahkan, syarat saum itu, syarat sah saum itu ada 6 dan rukun saum itu ada 2. Ya, jadi dina syarat dibahas, dina rukun dibahas. Rukun saum yang 2 itu satu niat, kedua al-imsaku anil muftirati minal fajri ilal ghurubi. Maka imsak itu bisa dijadikan definisi untuk saum. Ya, bisa dijadikan definisi untuk saum. Apa yang dimaksud dengan saum menurut istilah? Gitu kan? Apa yang dimaksud dengan saum menurut istilah? Nah, jawabannya yang tadi, gitu kan? Di dalam rukun saum yang ada di sini. Jadi
yang dinamakan saum menurut istilah itu adalah al-imsaku, kan? Al-imsaku anil muftirati minal fajri ilal ghurubi, ya, minal fajri ilal ghurubi. Jadi menahan diri dari semua yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu yang dinamakan saum, ya, yang dinamakan saum. Syarat sah yang dinamakan syarat apa? Terlewat syaratnya itu apa? Yang dimaksud dengan syarat itu adalah ma wajaba wastamarra, ya, ma wajaba wastamarra, itu yang dinamakan syarat. Sesuatu yang wajib berjalan terus, ya, sesuatu yang wajib dan berjalan terus, itu syarat. Jadi maksudnya berjalan terus dari mulai saumnya, ya, dalam satu hari itu terus berjalan, ya, atau dalam satu bulan itu terus berjalan, semuanya tetap harus ada, gitu kan? Tetap harus ada, itu yang dimaksud dengan syarat, ya. Islam kan harus ada terus. Bersaum kan guru Islam, kan? Ya, bersaum guru Islam. Terus guru Jerman guru sidang orang yang sudah tamyiz, ya. Guru Jerman hidang nu saum teh anu katilo kudu bersih tina haid. Nah, maka itu yang dimaksud dengan syarat terus berjalan. Intinya ada salah satunya dari yang 6 tersebut, maka hilanglah syarat, ya, maka hilanglah syarat. Lamun teu aya syarat berarti teu aya anu disyaratana, ya. Lamun teu aya syarat berarti teu aya anu disyaratan. Dalam usul fikih dikatakan idza intafas syartu, ya, idza intafas syartu fantafal masyrut, gitu kan? Idza intafas syartu fantafal masyrut, apabila tidak ada, gitu kan? Apabila tidak ada satu syarat, maka tidak ada yang disyaratinya, ya, maka tidak ada yang disyaratinya. Contoh seperti tadi dalam syarat puasa, apabila tidak Islam maka puasanya tidak ada, ya, kan syaratnya Islam. Ayeuna teh Islam, maka puasanya pun tidak ada, gitu kan? Syarat harus suci dari haid, ya, syarat itu harus suci dari haid. Maka ketika datang haid, maka puasanya tidak ada, ya, puasanya itu tidak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat. Maka apabila syarat tidak ada salah satunya, maka yang disyaratinya pun tidak ada. Jadi syarat mah untuk kudu teu aya sadayana, hiji we teu aya, maka kewajibanna teh hilang, ya, kewajibanna hilang. Contohlah seperti yang kita sering lakukan setiap minggu itu sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Di madhab Imam Syafi'i sholat Jumat itu harus 40 orang, ya, harus 40 orang yang ada di balad Jumat, di daerah Jumat tersebut itu harus ada 40 orang. Maka wajib berdiri sholat Jumat. Apabila kurang satu, jadi 39, gitu kan? Nah, nu satu nanti mau atau kabur, ya, atau ulin wae. Teu aya pas rek Jumat pantapal masyhur, ya, teu aya hiji maka teu aya salat Jumat, gitu kan? Teu aya salat Jumat. Jadi lamun teu aya hiji kurang ti 40 tong ngadegkeun salat Jumat, ya, teu aya salat Jumat sebab kurang jamaahna ti 40. Naon wajib? Salat zuhur, ya, anu wajib teh nyata salat zuhur berjamaah. Tong ngalaksanakeun Jumat da fantafal masyhur, gitu kan? Teu aya disyaratanana, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat. Jadi ma wajaba wastamaro, sesuatu perkara ya, sesuatu yang wajib dan berjalan terus. Ada yang dimaksud dengan rukun. Rukun itu apa? Ma wajaba wan qata'a, ya, ma wajaba wan qata'a, sesuatu yang wajib tapi terputus-putus, ya, terputus-putus, maksudnya tidak dilaksanakan sekaligus, gitu ya. Tiga syarat mah aya.
Nah, rukun mah seperti tadi, apabila lupa niat, maka yang wajib imsak kan? Ya, pan rukun saum dua, ma wajib bawan potongan wajib tapi terputus-putus. Ayeuna, gitu kan? Ayeuna hilang salah satuna, maka kewajiban hiji tetap wajib dilaksanakan. Ya, lamun dina syarat maka teu aya kabeh. Teu aya Islam, teu aya we puasana. Tapi di rukun mah lamun teu aya niat maka imsakna wajib. Ya, maka imsakna teh wajib. Kan? Tetap wajib ngekar. Sok sanajan niatna teu aya. Nah, itu yang dimaksud dengan rukun. Sama di salat juga seperti itu kan. Rukun salat 17 apabila salah satu tidak dilaksanakan, ya, maka yang lain tetap wajib dilaksanakan gitu di salatnya. Ya, yang lain tetap wajib dilaksanakan. Dan yang satu yang tidak dilaksanakan itu bisa diganti dengan sujud sahwi ataukah diulangi kembali. Ya, diulangi kembali karena rukun itu terpisah. Rukun itu terpisah. Nu paling capek kieu pada dina salat mah. Ruku teh kan rukun salat. Ya. Ruku rukun sholat. Aipek dina rakaat kahiji teu ruku. Ingat-ingat dina rakaat kaopat kumaha? Ya, kumaha tah? Kan kembali lagi kepada ruku yang pertama. Ya. Berarti ada setelah pertama itu dianggap gugur. Jadi diulang deui dina ruku anu kahiji. Ya, diulang deui dina ruku anu kahiji. Atau ditambahan satu rakaat. Ya, ditambah satu rakaat. Ditambah satu rakaat yang pertama dianggap gugur. Ya, yang pertama dianggap gugur. Lamun geus 4 rakaat eta mah ingatna. Ya, tapi lamun keur sujud mah pokok teh ruku balik deui kana ruku. Ulah kana ngadeg kudu balik teh kana ruku. Ya, tingkah ruku kumaha berarti keur longgo gitu. Namun kurang sujud, ruku balik deh kan ruku. Ya, geus ruku iktidal, kan? Terus kali itu sujud. Nah, itu yang dimaksud dengan rukun terputus-putus seperti itu. Ya. Nah, itu antara perbedaan syarat dan rukun. Perbedaan syarat dan rukun. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tentang syarat sah atau yang kemarin syarat wajib atau tentang saum. Karena untuk mubtilat, ya, untuk yang membatalkan terhadap puasa itu insya Allah besok ada pasal di bawahnya itu wal mubtilat, ya, wal mubtilatu itu tentang semua yang membatalkan terhadap saum. Insya Allah bahasanya besok. Jadi sekarang menjelaskan dulu yang kemarin. Nah, jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya, syarat wajib dan syarat sah. Masih ada waktu berapa? 45 menit. 15 menit. 15 menit. Absennya mana Pak Syed Aib? Absen siswana? Ada yang mau absen? Tidak. Tinggal absen aja. Ayah waktu 10 menit berarti 10 orangnya nih. Siapa? Bulan baca. Yang pertama kitab Syiar. Kitab Syiar yang pertama bulan
agama Islam al-baligi anu baligh al-akili anu boga akal al-qadiri anu kawasa ala sumi kana puasa at-tahiri anu suci minal haini dinaken wani pasi jami'an Ida kama jeng di mana Waidah. Ida kama jeng di mana sempurna naon Syabanan bulan Syaban salasina yauman kana 30 poe Allah an tawan gali al-hilal kana hilal nawan azun jalma anu kawat jalma anu adil wasamata jeung netepkeun kana eta hilal kita qadi nunduh hati jalma kawajib nawan asaumu puasa ala umumi nasi kasakabe manusia ilam yasbut maka lamun dan netepkeun kana eta hilal indahum itu hakim wajib maka wajib ala roi kajalma anu gali hilal pengalaman yang wajib kajalma sadaqohu anu ngabenerkeun duit kajalma kana eta hilal bapak hukum. Bagus, terima kasih. Oke, sorry. Bulan tahun itu? Bulan Aprilian. Bulan Aprilian. Kelas berapa? 12. Itu kelas 12 itu apa? Bulan Aprilian. Oh, yang paripurna. Oh, ini nomor hiji nanti. So, ayeuna jadi kelas 12 nah. Rani, aya Rani. Hah? Oh, ya. Nah, kemarin mah aya 2 kali datang. Hah? Ya, hadir. Oh, hadir. Nah. Asli, asli. Daya deh. Apa yang dipecah marah boleh? Tiar, Tiar? Mana Tiar? Mana? Oh iya. So, bawa kitab belajar. Entah. Sok tuh ledeng jadinya tidak tahu. Hah? Nu bieu lah be. Nu bulan be. So, nah udah mau agak satu gila ya hadir segala ya mana lain mau jadi mau gila saya mau gila besok
kadangnya tarikna. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus siyami kita bertelakeun bab saum. La yajibu tawajib sawama Ramadan, puasa di bulan Ramadan ila ala muslimin ami kajama Islam al-balighi anu baligh al-aqili sareng anu berakal al-qadiri anu awasa ala shaumi dina puasa Ramadan atau hiri anu suci mina hadihi mina haidi dina haid wa nifasi sareng nifas wa idza tamma di mana-mana Jeung di mana sabur. Jeung wa idza tamma sareng di mana-mana sampurna Syabanu bulan Saban salasina yauman 30 poe auroa atawa ningali al-hilal da ana hilal saha adlun jalma anu adil wasubtu wasabata jeung netepkeun kana eta hilal inda qadi munggu hakim wajaba maka wajib asaumu puasa ala umumi ajama ala ummi nasi ala ummi min ala umumi nasi kajama kasaka beda maka ilam yasbut maka lamun tetap tenetepkeun kana eta hilal indahu munggu qadi wajaba maka wajib ala roi kajama anu ningali wa alaman jeung kajama wajib kajama sodakohu anu ngabenerkeun pokot syukur. Bagus tuh pesantren yang bisa mencapai. Oke, kita gundul lagi, kita kuning, kita asli asalafi, ya, kita asli asalafi. Kelas 12, itu dia. Aduh, mereka di tanah roh jamu ya, di tanah. Wildan kita boleh. Wildan Khalid. Oh, Aceh Muhammad. Merah, udah panjang bacaan. Saya terakhir mengambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita musia bertelakan puasa kalau wajib Rasulullah berpuasa bulan Ramadan tidak ada muslimin kasar-kasaran yang muslim al-badri 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 kawasan alas au kalau puasa atau menjelang suci minal haidi bila menemani kasih nifas wa idza tamadi sampai mana-mana sempurna Nau sabana bulan saban salah sinaya orang berpuluh poin
aurat kawan ningali alhilal kana hilal saka adlu jalma anu adil wasabata jeung menentukeun indah kodimu tangguh hakim wajib wajib puasa ala umum nasi keras sakabena manusia paelang disebutkeun dengan jatuh lagi indah umum sikap di wajib wajib ala wajib alamat wajib alamat wajib kajal masalah koku anu bener dan apapun ya mungkin tiru orang dulu, yang lainnya insya Allah besok. Ya kalau nggak besok pulang. Sekarang sudah habis waktunya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mengikuti di dalam pembelajaran kegiatan Ramadan, yang mana mudah-mudahan dengan bahasan kitab, khususnya kitab Riyadul Badi'ah, menjadi ilmu bagi kalian semua. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa pengajian sebagaimana biasanya bersama-sama. Rabbil fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fa'lina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin anta suqana wasila wa anta suqal amana abdi tawassul abdi tawassul kejembaran keamanan. Nah, tadi bilhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.